Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusolli ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Dalam kesempatan ini saya akan membahas tentang penyelesaian sengketa pemilihan. Di sini bukannya maksud saya untuk menggurui atau misalkan memberikan paparan materi, tapi lebih kepada saya belajar membaca presentasi yang sudah disampaikan pada kegiatan Rakernis Bawaslu Kabupaten Pangandaran pada hari Rabu kemarin. Di sini judulnya Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan pada Pilkada Kabupaten Pangandaran tahun 2020 yang disampaikan oleh Bapak Uri Juwaini SAG, Koordinator Divisi Hukum Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Pangandaran. Baik, langsung saja. Di sini yang pertama adalah dasar hukumnya ya. Dasar hukum dari sengketa pemilihan yaitu 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. Yang kedua Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Yang ketiga Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016. Yang keempat Perbawaslu Nomor 15 Tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Next. Nah, yang pertama, yang menjadi penyebab munculnya sengketa apa saja sih? 1. Karena ketaatan hukum. Yang kedua, kredibilitas para pihak. Yang ketiga, perbedaan pemahaman. Yang keempat, perbedaan persepsi atau penafsiran. Ini yang menjadi dasar munculnya sengketa pemilihan. Nah, sengketa pemilihan bisa terjadi antar peserta pilkada atau misalkan peserta dengan penyelenggara pilkada. Yang menjadi dasarnya terkadang adanya putusan KPU Republik Indonesia atau KPU provinsi dan atau KPU kabupaten kota yang menjadi problem di lapangan. Nanti kendala-kendalanya insya Allah disampaikan di belakang. Lanjut. Nah, di sini yang pertama adalah tugas dan kewenangan Bawaslu sampai di mana dalam penanganan sengketa pemilihan. Yang pertama, menurut pasal 143 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2012 yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 bahwa sengketa pemilihan gubernur diselesaikan oleh Bawaslu provinsi dan sengketa pemilihan bupati atau wali kota diselesaikan oleh Panwaslu kabupaten kota. Jadi kalau sengketa pemilihan gubernur diselesaikan di Bawaslu provinsi dan sengketa pemilihan bupati atau wali kota diselesaikan oleh Bawaslu kabupaten kota. Pasal 17 Perbawaslu Nomor 15 Tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota menyebutkan bahwa Bawaslu provinsi dan Panwas kabupaten kota bertugas dan berwenang menerima, mengkaji temuan atau laporan permohonan, mempertemukan pihak yang bersengketa, memeriksa dan memutus sengketa proses pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota yang tidak mengandung unsur tindak pidana. Jadi kalau misalkan sengketa permasalahannya di luar yang diundangkan, misalkan di luar dari dugaan pelanggaran administrasi, dugaan pelanggaran pidana,
dan seterusnya itu bisa masuk ke sengketa pemilihan. Lanjut. Nah, di sini sengketa pemilihan itu liputannya apa saja? Nah, sengketa proses pemilihan meliputi yaitu jenisnya. Ini berasal dari Perbawaslu nomor 15 tahun 2017 pasal 3. Jadi jenis sengketa pemilihan itu yang pertama adalah antar peserta pemilihan. Yang kedua, antar peserta dengan penyelenggara. Nah, untuk penyelesaiannya itu metodenya musyawarah dan acara cepat. Ini bisa dilaksanakan di Panwaslu kecamatan ya. Bisa dilaksanakan. Kalau ada sengketa cepat. Nah, kemudian yang termasuk objek sengketa pemilihan kepala daerah yaitu dituangkan dalam pasal 4 Perbawaslu nomor 15 tahun 2017. Yang pertama, objek sengketa proses pemilihan meliputi A. Perbedaan penafsiran atau suatu ketidakjelasan tertentu mengenai suatu masalah, kegiatan dan garis miring atau peristiwa yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Misalkan perbedaan dalam penempatan APK, biasanya seperti itu. Yang B, keadaan di mana terdapat pengakuan yang berbeda dan garis miring atau penolakan penghindaran antar peserta pemilihan atau antara peserta pemilihan dengan penyelenggara pemilihan. Dan yang pilihan C, keputusan KPU provinsi atau keputusan kabupaten kota. Jadi yang menjadi sengketa kadang dari PKPU itu sendiri. Yang kedua, keputusan KPU provinsi atau keputusan KPU kabupaten kota sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C dalam bentuk surat keputusan dan BA, misalkan ada surat edaran dan seterusnya. Lanjut. Para pihak dalam sengketa pemilihan kepala daerah, subjek PSP. Nah, di sini pihaknya adalah pemohon dan termohon. Pemohon ada di pasal 5 Perbawaslu nomor 15 tahun 2017, yaitu isinya pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, calon wali kota dan calon wali kota, dan parpol atau gabungan parpol pengusung pasangan calon. Jadi pasangan calon dan parpol pihak pemohon. Kemudian masih di Perbawaslu nomor 15 tahun 2017 di pasal 6-nya termohonnya pasangan calon dan KPU, baik KPU provinsi atau KPU kabupaten kota. Nah, kemudian di sebelah bawah pihak terkait pasal 7 Perbawaslu nomor 15 tahun 2017, pasangan calon yang berpotensi dirugikan atas penyelesaian sengketa pemilihan dapat mengajukan diri sebagai pihak terkait dalam sengketa pemilihan. Next. Nah, di sini adalah tahapan penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah. Di sini penting ya, baik Panwas atau KPU dan jajarannya dan juga peserta pemilu serta pilkada itu wajib tahu tahapan penyelesaiannya seperti apa. Yang pertama, penerimaan permohonan. Yang kedua, verifikasi berkas permohonan. Yang ketiga, registrasi permohonan. Yang keempat, musyawarah penyelesaian sengketa. Dan yang kelima, pembuatan putusan musyawarah. Nah, ini adalah alurnya ya, tahapan penyelesaian sengketa. Jadi kita semua harus paham tentang tahapan ini. Nah, lanjut. Waktu dan gugurnya sengketa pemilihan. Jadi di sini
di Perbawaslu nomor 15 tahun 2017 pasal 18 sangat jelas bahwasannya jangka waktu penyelesaian sengketa adalah memeriksa dan memutuskan sengketa proses pemilu pemilihan paling lambat 12 hari sejak diterimanya permohonan penyelesaian sengketa. Jadi 12 hari setelah diregister ya. Setelah diterima benar, maka waktu penyelesaiannya paling lama itu 12 hari. Kemudian laporan tentang sengketa pemilihan ini bisa gugur dituangkan dalam Perbawaslu nomor 15 tahun 2017 pasal 43. Pemohon dan garis miring atau termohon meninggal dunia, ini sengketanya gugur. 2. Pemohon atau kuasanya tidak datang dan hadir dalam pertemuan pertama setelah 2 kali diundang secara patut dan sah oleh pengawas pemilu. Kemudian, termohon telah memenuhi tuntutan permohonan sebelum dilaksanakannya proses penyelesaian sengketa. Dan yang terakhir, pemohon mencabut permohonannya. Inilah gugurnya sengketa ya. Bisa dipahami insya Allah. Lanjut. Nah, ini adalah output penindakan sengketa proses pemilihan pasal 42 Perbawaslu nomor 15 tahun 2017. Nah, jadi output dari penindakan sengketa proses pemilihan adalah baik itu antara peserta ataupun peserta dengan penyelenggara pemilu sifatnya mengikat. Seperti itu. Lanjut. Nah, di sini adalah alur ya. Di sini bisa digambarkan alurnya bagaimana permohonan itu diselesaikan. Silakan baca saja sendiri. Mungkin dari bagian ini bisa ada sedikit gambaran tentang sengketa pemilihan ya, tentang prosesnya, tentang alur penyelesaian sengketa pemilihan. Lanjut. Kewenangan penyelesaian sengketa acara cepat. Nah, di sini di Perbawaslu nomor 15 tahun 2017, kewenangan untuk melaksanakan penyelesaian sengketa antara peserta pemilihan yang dilaksanakan melalui acara cepat diberikan kepada Panwas Kecamatan dan pengawas kelurahan garis miring desa berdasarkan mandat dari Bawaslu Kabupaten Kota. Jadi ada kewenangan PKD atau Panwas Kecamatan untuk menyelesaikan sengketa antar peserta pemilihan, tapi dengan syarat ada mandat dari Bawaslu Kabupaten Kota. Lanjut. Prinsip dasar penyelesaian sengketa acara cepat. Jadi prinsip-prinsipnya adalah diantaranya penyelesaian sengketa cepat dilaksanakan terhadap perihal atau peristiwa pada tahapan yang singkat serta diselesaikan dan diputus di tempat kejadian pada hari yang sama. Penyelesaian sengketa tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sengketa pemilihan terjadi karena hak peserta pemilihan
yang dirugikan secara langsung oleh tindakan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten Kota. Sengketa pemilihan terjadi karena hak peserta pemilihan yang dirugikan secara langsung oleh tindakan peserta pemilihan lain. Keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten Kota berupa surat keputusan dan atau berita acara. Nah, di sini adalah pemutusan acara cepat ya. Pengawasan, kemudian tempat kejadian, tanggal, pemohon, termohon. Nah, di sini ada sepakat, garis miring, tidak sepakat. Inti dari hasil acara cepat ya. Kalau sepakat ditulis apa kesepakatannya, tidak sepakat juga ditulis seperti itu. Tinggal coret salah satunya. Next. Nah, di sini terakhir perbandingan penyelesaian sengketa proses pemilu dengan pemilihan. Jadi ada sengketa proses pemilu dan sengketa pemilihan. Di sini ada beberapa aspek yang ditinjau. Yang pertama, terminologi atau nomenklatur. Di pemilu, sengketa proses pemilu. Di pilkada, sengketa pemilihan tanpa proses. Kemudian mekanisme penyelesaian. Kalau pemilu mah mediasi dan adjudikasi, pilkada musyawarah dan sengketa cepat. Hari penanganan pemilu hari kerja. Jadi kalau tanggal merah hari Minggu itu tidak dihitung, tapi pilkada kalender. Pokoknya kalau ada tanggal pasti masuk. Kemudian sumber asal sengketa. Pemilu permohonan, pilkada laporan atau temuan. Kemudian sifat putusan, final dan mengikat, pilkada mengikat. Upaya hukum, koreksi Bawaslu dan PT-UN, Pengadilan Tinggi TUN dan Mahkamah Agung. Kewenangan Bawaslu RI, pemilu koreksi, pilkada tidak ada koreksi. Nah, itulah sahabat semua pemaparan dari saya. Di sini saya hanya belajar membaca atau menelaah dan juga mengulang apa yang telah saya dengarkan sewaktu di Rakernis Rabu kemarin. Terima kasih, semoga bermanfaat. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.